Paus Fransiskus dan kasih tanpa batas yang ia bawa laporan autopsi terbaru mengenai Paus Fransiskus baru saja dirilis, dan isinya jauh lebih mengganggu dari yang diperkirakan siapapun. Selama beberapa hari terakhir pada masa Paskah yang sangat penting ini bagi umat Katolik dan Kristen, Paus tampaknya tetap tampil di publik, meskipun ada kekhawatiran besar yang tidak diumumkan. Selama beberapa hari, Vatikan memilih diam, hanya memberikan pernyataan samar dan perpisahan seremonial. Tapi di balik tirai, ada sesuatu yang tidak sesuai. Mengapa autopsi lengkap diperintahkan sejak awal? Mengapa peringatan penting diabaikan? Dan mengapa Anderson Cooper menyebut temuannya sebagai sesuatu yang mengganggu? Kisah ini bukan hanya tentang kematian seorang paus. Ini tentang sistem yang mulai retak dari dalam. Tetaplah bersama kami. Karena apa yang ditemukan setelah kepergiannya akan membuat Anda mempertanyakan segalanya yang selama ini kita pikir, kita tahu. Hari-hari terakhir di Casa Santa Marta, Paus Fransiskus menghabiskan hari-hari terakhirnya di kediaman yang tenang di Casa Santa Marta, rumah tamu Vatikan yang ia pilih untuk ditinggali alih-alih istana apostolik tradisional. Menurut laporan resmi, Paus berusia 88 tahun itu dikelilingi oleh lingkaran kecil pembantu, rohaniwan, dan petugas medis Vatikan menjelang Paskah. Meskipun kesehatannya secara kasat mata memburuk selama setahun terakhir, kematiannya pada Senin, Paskah 21 April, tetap mengejutkan banyak orang. Hanya sehari sebelumnya, Paus Fransiskus tampil untuk terakhir kalinya di hadapan publik saat misa Minggu Paskah di lapangan Santo Petrus. Duduk di kursi roda, beliau memberikan berkat Urbi et Orbi kepada kerumunan besar. Para saksi mencatat ucapan beliau yang luar biasa lambat, beberapa jeda aneh, dan sesaat di mana beliau tampak kebingungan. Pejabat Vatikan meremehkan kekhawatiran itu, menyebutkan kondisinya disebabkan kelelahan dan penyakit pernapasan yang berkepanjangan. Namun di balik layar, kekhawatiran mulai tumbuh. Menurut sumber dari Direktorat Kesehatan dan Higien Vatikan, Paus telah berjuang melawan masalah pernapasan kronis selama berbulan-bulan. Ia sempat dirawat di rumah sakit awal tahun itu karena pneumonia bilateral. Meskipun ia dipulangkan setelah 38 hari, laporan menunjukkan bahwa ia belum pulih sepenuhnya. Orang dalam menyatakan bahwa beliau masih mengalami kesulitan bernapas, demam yang datang dan pergi, serta kelemahan fisik bahkan setelah kembali ke Casa Santa Marta. Meski begitu, Vatikan tetap melanjutkan persiapan Paskah. Pada pagi 21 April, pejabat keamanan Vatikan melaporkan panggilan darurat dari kediaman pribadi Paus. Sekitar pukul 7.15, staf medis segera dikirimkan. Namun ketika mereka tiba, Paus sudah tidak sadarkan diri. Upaya resusitasi tidak berhasil. Pada pukul 07.35, Paus Fransiskus dinyatakan meninggal. Vatikan mengonfirmasi waktu dan tempat kematiannya dalam buletin resmi yang dirilis pada hari yang sama. Yang mengejutkan pengamat adalah kecepatan dan nada dari pernyataan awal Vatikan. Pernyataan itu sangat singkat, kurang dari 100 kata, dan tidak menyebutkan penyebab spesifik kematian. Hanya disebutkan penyebab alami dan permintaan doa kepada publik. Singkatnya, pernyataan ini memicu pertanyaan di sejumlah media, terlebih karena Paus baru saja tampil di publik dan memiliki riwayat kesehatan serius sebelumnya. Kantor pers Tahta Suci kemudian menjelaskan bahwa Paus menderita stroke besar akibat komplikasi dari kondisi medis yang sudah ada. Namun urutan kejadian dan penanganan selama 24 jam terakhir tetap tidak jelas. Sejumlah media internasional mulai menekan agar Vatikan memberikan penjelasan yang lebih transparan, terutama setelah muncul laporan bahwa Paus menunjukkan gejala disorientasi dan kelelahan beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, para rohaniwan dan pejabat yang dekat dengan Paus menggambarkan beliau sebagai pribadi yang damai, namun semakin introspektif. Uskup Agung Guido Marini, yang selama ini dekat dengannya, menyebut bahwa Paus mulai berbicara dengan nada yang sangat reflektif, seolah menyadari waktunya sudah dekat. Lainnya juga menyatakan bahwa beliau tampak menerima nasib dengan tenang selama pekan suci. Vatikan bergerak cepat untuk menyiapkan masa berkabung publik. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus pada malam 22 April. Para pejabat tinggi mulai berdatangan hanya dalam hitungan jam, dan puluhan ribu pelayat membanjiri Roma. Sejarah medis yang tak bisa diabaikan jauh sebelum kabar mengejutkan tentang wafatnya Paus Fransiskus.
Kesehatannya telah menjadi kekhawatiran berulang, baik di kalangan internal Vatikan maupun di dunia Katolik secara umum. Di usia 88 tahun, ia telah menanggung sejumlah kondisi kronis yang seringkali diredam di hadapan publik, meskipun dikenal baik oleh orang-orang terdekatnya. Menjelang akhir hidupnya, tidak ada yang menyangkal bahwa Paus hidup dengan beberapa penyakit yang saling tumpang tindih. Namun yang belum jelas, setidaknya pada saat itu, adalah bagaimana kondisi-kondisi tersebut dapat berinteraksi dengan cara yang kemudian dianggap beberapa pihak sebagai dapat dicegah. Riwayat medis Paus memang kompleks. Bertahun-tahun sebelumnya, beliau pernah menjalani pengangkatan sebagian paru-parunya setelah infeksi parah di masa muda ketika tinggal di Argentina. Walaupun ia berhasil hidup dengan kondisi ini selama puluhan tahun, kapasitas paru-parunya menurun dan menjadi lebih nyata seiring bertambahnya usia. Pada tahun 2021, ia menjalani operasi usus besar untuk menangani divertikulitis, kondisi yang bisa menyebabkan peradangan atau infeksi pada saluran pencernaan. Para dokter mengangkat sebagian usus besar Paus pada hari Minggu itu. Beliau diketahui menderita divertikulitis serta peradangan usus. Pemulihan dari operasi itu digambarkan sebagai lambat namun stabil. Namun Vatikan bersikeras bahwa beliau telah pulih sepenuhnya. Di balik layar, muncul tanda-tanda bahwa kondisi Paus secara keseluruhan memburuk. Laporan menunjukkan bahwa dalam 18 bulan terakhir hidupnya, Fransiskus mengalami sesak napas yang semakin sering, mobilitas terbatas, serta infeksi dada yang terus berulang. Ia sering tampil di hadapan publik dengan bantuan tongkat atau duduk di kursi roda, hal yang memicu spekulasi bahwa stamina fisiknya telah menurun drastis. Namun juru bicara Vatikan secara rutin menepis pertanyaan itu, menyebutnya sebagai tantangan minor terkait usia. Kemudian datang pneumonia. Pada akhir Februari 2025, Fransiskus dilarikan ke fasilitas medis internal Vatikan dan kemudian dipindahkan ke rumah sakit JLI di Roma. Ia didiagnosis menderita pneumonia bilateral, infeksi pada kedua paru-paru, dan dirawat di rumah sakit selama 38 hari. Kondisinya saat itu digambarkan sebagai serius namun stabil. Ia dilaporkan menerima terapi oksigen, antibiotik, serta rehabilitasi fisik untuk memulihkan kapasitas pernapasan. Bahkan setelah dipulangkan, staf medis mendesaknya untuk melanjutkan perawatan di rumah dan membatasi aktivitas publik. Namun menurut berbagai sumber, Paus bersikeras untuk kembali bertugas. Ia menganggap kehadirannya selama pekan suci sebagai sesuatu yang esensial. Penasihatnya mencoba mengurangi jadwalnya, namun Fransiskus bersikeras hadir di acara-acara penting dan secara pribadi memberikan khotbah Paskah. Seorang kardinal senior kemudian mengatakan kepada media Italia bahwa ia tidak akan melewatkannya, tak peduli seberapa lelah dirinya. Kini banyak yang mempertanyakan apakah keputusan untuk kembali itu terlalu dini. Para ahli medis yang meninjau kronologi menyatakan bahwa tidak lazim bagi pasien yang baru saja pulih dari pneumonia ganda, terutama yang memiliki riwayat pengangkatan paru dan penyakit penyerta lainnya, untuk langsung kembali ke tugas publik. Yang lebih mengkhawatirkan, muncul klaim bahwa gejala pernapasan Paus sebenarnya memburuk pada minggu terakhir kehidupannya, termasuk sesak napas terus-menerus, napas dangkal, dan kelelahan yang luar biasa. Namun tidak ada rawat inap tambahan yang dilakukan. Tentang obat-obatan dan keputusan yang tidak pernah diambil. Ada juga persoalan mengenai obat-obatan yang dikonsumsi. Meskipun catatan medis Vatikan tidak dipublikasikan, sumber anonim dari dalam tim perawatan Paus mengungkapkan bahwa Fransiskus telah diresepkan kombinasi obat pengencer darah, antiinflamasi, dan pengobatan pernapasan. Kini diperdebatkan apakah pengelolaan obat-obatan tersebut dilakukan dengan tepat pada hari-hari terakhirnya. Seorang staf pembantu Vatikan menggambarkan kondisi Paus sebagai rapuh namun fungsional, frasa yang kini, dalam pandangan ke belakang, tampak menyamarkan seberapa tidak stabil sebenarnya keadaannya. Namun meskipun semuanya terjadi, Paus Fransiskus tetap menjaga semangat yang tenang dan menantang. Ia terus menerima tamu kenegaraan, meninjau laporan, dan menyambut pengunjung. Namun, banyak dari lingkaran dalamnya kemudian mengaku bahwa mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Suaranya sering terdengar lemah. Konsentrasinya kadang terpecah,
Dan lebih dari sekali, ia tampak kesulitan dengan koordinasi gerak dasar. Tak satu pun dari tanda-tanda ini pada saat itu dianggap sebagai peringatan serius. Semua disalahkan pada faktor usia, kelelahan, atau efek sisa dari pneumonia. Tetapi dengan semua yang terungkap belakangan, orang-orang mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apakah tanda-tanda itu telah diabaikan? Mengapa autopsi dilakukan keputusan untuk melakukan autopsi terhadap seorang paus yang masih menjabat adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Secara tradisional, kematian seorang paus diterima sebagai peristiwa alami yang dibungkus dalam ritual, kebiasaan, dan penghormatan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun kali ini berbeda. Hanya beberapa jam setelah Paus Fransiskus dinyatakan wafat, bisikan mulai terdengar di balik tembok marmer Istana Apostolik. Bukan hanya soal kematiannya, tetapi juga tentang proses yang menyusul setelahnya. Dan semuanya dimulai dari satu langkah yang tak biasa. Permintaan Vatikan untuk autopsi penuh. Permintaan ini tidak diumumkan secara publik pada awalnya. Dunia masih berkabung. Para peziarah menangis di alun-alun, kain hitam digantung dari balkon, dan kanal resmi Vatikan dibanjiri penghormatan. Namun di balik layar, Direktorat Kesehatan dan Higiene Vatikan telah mengajukan permintaan internal untuk pemeriksaan postmortem. Alasannya, menurut dokumen resmi yang kemudian bocor ke pers Italia, adalah kejelasan medis karena terdapat ketidaksesuaian yang tak terduga dalam pola, pemulihan dan respons vital. Ini adalah bahasa birokratis untuk menyatakan ada yang tidak cocok. Seorang anggota senior Dewan Medis yang berbicara secara anonim mengatakan bahwa tanda-tanda vital paus masih tergolong stabil pada Kamis sebelum Paskah. Ia dilaporkan masih makan, berbicara dengan staf, dan merespons pengobatan secara normal. Memang ada kelelahan, tetapi tidak ada yang menunjukkan bahaya langsung. Itulah sebabnya stroke dan kematian mendadak beberapa hari kemudian terasa sangat mengejutkan. Permintaan. Autopsi datang bukan hanya dari tim medis, tetapi juga didukung diam-diam oleh anggota tingkat tinggi dalam Kuria. Beberapa dari mereka telah mengungkapkan kekhawatiran berminggu-minggu sebelumnya mengenai keputusan untuk memulangkan paus dari rumah sakit. Menurut orang dalam Vatikan, muncul pertanyaan apakah keputusan untuk memulangkannya telah dipengaruhi oleh kepentingan politik, disesuaikan waktunya agar bertepatan dengan pekan suci demi menghindari krisis iman di hadapan publik. Citra seorang paus yang tampak sakit parah dan absen saat Paskah dilaporkan telah dibahas panjang dalam ruang-ruang tertutup. Namun yang paling krusial, permintaan untuk autopsi bukan didorong oleh dugaan kejahatan, tetapi oleh kesunyian. Terlalu banyak orang yang tidak diberi informasi jelas tentang kondisinya. Bahkan mereka yang bertugas mempersiapkan liturgi Paskah pun dibiarkan dalam kegelapan. Seorang uskup berkata, "Kami merencanakan seolah-olah beliau akan bersama kami hingga Pentakosta." Ketimpangan antara keyakinan internal dan realitas klinis inilah yang memicu kekhawatiran. Memo internal dan kecurigaan yang meningkat membakar bara kecurigaan adalah sejumlah memo internal. Beberapa di antaranya bocor hanya beberapa hari setelah wafatnya paus. Dalam satu memo, seorang dokter Vatikan mengangkat kemungkinan bahwa pengaturan obat paus tidak cukup disesuaikan setelah ia keluar dari rumah sakit. Memo lain yang lebih samar hanya menyatakan bahwa gejala pasien tidak sesuai dengan diagnosis. Ia menyarankan tinjauan lanjutan. Catatan-catatan ini, meski tidak gamblang, mengisyaratkan adanya ketidaknyamanan yang lebih dalam di dalam komunitas medis Vatikan sendiri. Lalu datanglah rumor-rumor. Koresponden CNN di Roma mencatat tingkat ketegangan yang tidak biasa di antara staf Vatikan selama 48 jam pertama setelah wafatnya paus. Ada laporan bahwa akses ke beberapa kantor sementara diblokir oleh keamanan. Para jurnalis mulai mempertanyakan kronologi. Bahkan media Katolik pun mulai menyerukan transparansi, menyebut kesunyian ini tidak lazim bagi sebuah institusi yang biasanya sangat protokoler. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern kepausan, Vatikan akhirnya mengonfirmasi dimulainya autopsi penuh. Secara diam-diam, hampir hati-hati, pernyataan tersebut dikubur dalam pembaruan yang lebih besar mengenai pengaturan pemakaman dan waktu kunjungan publik. Hanya satu kalimat,
Pemeriksaan medis dan analisis forensik akan dilakukan untuk memperjelas faktor-faktor fisiologis yang berkontribusi terhadap wafatnya Bapak Suci. Itu terdengar samar, tetapi bagi mereka yang memperhatikan, ini mengguncang. Sebab jika Vatikan sampai melanggar tradisi sedemikian drastis, maka jelas ada sesuatu tentang kematian ini yang tidak bisa diterima begitu saja. Dan jika pihak Vatikan sendiri tidak bisa menerima itu, bagaimana mungkin dunia tidak mulai mengajukan pertanyaan? Pintu telah dibuka sedikit, dan apa yang berada di baliknya akan terbukti jauh lebih mengganggu dari apapun yang siap dihadapi oleh siapapun. Kesunyian di antara baris-baris pernyataan dalam hari-hari setelah kematian Paus, Vatikan dibanjiri ucapan belasungkawa, baik resmi maupun pribadi. Para kepala negara mengeluarkan pernyataan, katedral-katedral mengadakan vigil lilin, dan komunitas Katolik di seluruh dunia berkumpul untuk mengenang pemimpin spiritual mereka. Namun di balik penghormatan mewah dan ungkapan publik itu, kesunyian yang menggelisahkan mulai menyelimuti Roma. Bukan kesunyian karena tak ada suara, melainkan karena tak adanya jawaban. Vatikan menjanjikan pembaruan setelah autopsi selesai, tetapi tidak pernah datang. Hari-hari berlalu. Lalu seminggu, namun tahta suci tetap diam mengenai hasil pemeriksaan tersebut. Sebagai gantinya, hanya ada pengarahan pers yang kata-katanya sangat berhati-hati, sebatas membahas misa pemakaman, logistik suksesi dan refleksi, atas masa kepausan Fransiskus autopsi, yang menjadi bagian paling ditunggu, sama sekali tidak disebutkan dalam setiap pernyataan resmi. Bagi sebagian orang, kesunyian itu dapat dimaklumi. Vatikan memang terkenal sangat tertutup dalam urusan internalnya. Tapi bagi yang lain, terutama kalangan media, hal ini justru menjadi tanda bahaya. Rumor mulai merebak. Bila laporan itu hanya berisi temuan biasa, mengapa tidak dirilis saja? Apa yang tertulis dalam dokumen itu yang tidak boleh diketahui dunia? Beberapa media besar Eropa mulai menggali. La Repubblica dan Le Monde menerbitkan laporan investigatif yang mencatat ketidaksesuaian dalam kronologi kondisi medis Paus. The Guardian mempertanyakan keputusan untuk memulangkannya dari rumah sakit begitu dekat dengan Paskah, mengutip pendapat para profesional medis yang meragukan kebijaksanaan langkah tersebut mengingat kondisi beliau. Di seluruh laporan itu, satu benang merah menonjol. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang membuat keputusan medis terakhir. Dan, mengapa? Ternyata, laporan autopsi terbaru atas Paus Fransiskus mengungkap rincian yang mencengangkan. Bukan Vatikan yang pertama kali mengungkapkan apa isi laporan itu. Justru Anderson Cooper lah yang memecah keheningan dalam siaran eksklusif di CNN. Ia memulai dengan ekspresi wajah yang sudah mengatakan segalanya sebelum satu kata pun diucapkan. Kami telah meninjau laporan autopsi lengkap Paus Fransiskus, katanya sambil mengangkat dokumen. Dan saya harus katakan, ini sangat mengganggu. Bukan hanya karena apa yang ditemukan, tetapi juga karena apa yang tidak dilakukan. Yang menyusul kemudian adalah laporan yang mengguncang komunitas Katolik dunia. Dokumen tersebut, yang dikonfirmasi oleh dua spesialis forensik independen dan dibocorkan dari dalam Dewan Medis Vatikan, menyatakan bahwa penyebab kematian Paus Fransiskus bukan hanya stroke besar seperti yang diklaim Vatikan. Stroke memang terjadi, tapi itu hanyalah pukulan terakhir. Laporan tersebut mencantumkan edema paru akut kambuhnya pneumonia yang tidak ditangani. Adanya obat penenang dalam kadar mencurigakan di dalam sistem tubuhnya. Tak satu pun dari hal ini pernah diungkapkan ke publik, bahkan dilaporkan tidak diketahui oleh beberapa staf pembantu terdekat Paus. Anderson Cooper membacakan langsung dari dokumen. Salah satu kalimat yang paling menggemparkan, kematian kemungkinan dipercepat oleh komplikasi akibat penumpukan cairan yang tidak tertangani dan keruntuhan sistem pernapasan. Baris lain, yang disorot merah oleh tim forensik menyatakan pasien menunjukkan tanda-tanda memburuk secara kritis. Tidak ada eskalasi perawatan yang didokumentasikan. Cooper berhenti sejenak, lalu menatap kamera. Ia sedang sekarat, katanya tegas, dan sistem di sekitarnya gagal mengenali atau memilih untuk tidak bertindak. Siaran tersebut juga menampilkan dua memo internal dari dokter Vatikan, yang pertama tertanggal 3 hari sebelum Paskah,
mendesak agar Paus kembali dirawat di rumah sakit karena saturasi oksigen yang rendah dan tekanan fisik yang tampak jelas. Yang kedua bahkan lebih keras. Jika Paus Fransiskus tetap tampil di publik, akhir pekan ini ia menghadapi risiko kejadian fatal. Kedua memo itu diabaikan. Pemberkatan Paskah tetap berlangsung. Paus muncul di kursi rodanya. Pucat, sesak napas, dan ucapannya terputus oleh jeda napas. Ia bersikeras untuk hadir. Tapi sekarang, jelas bahwa ia tidak seharusnya berada di sana.